adik-adik sahabat Asta, aku Kak Nala dan hari ini aku lagi happy banget karena tadi Kak Nala habis membaca cerita tentang asal-usul senyuman. Apakah adik-adik penasaran? Penasaran dong? Sini Kak Nala kasih tahu. Kak Nala akan membacakan cerita tentang penjaga senyum. Apakah adik-adik sudah siap? Sudah siap dong? Buka telinga, buka mata. Ayo kita mendongeng bersama Asta. Dahulu kala, ketika alam semesta baru diciptakan, tersenyum bukanlah hal yang dapat dilakukan secara alamiah. Setiap orang memiliki pundi senyum, dan ia hanya bisa tersenyum apabila pundinya berisi. Ketika seseorang tersenyum kepadamu, sebuah senyum akan berpindah dari orang itu ke dalam pundimu. Begitu pula sebaliknya, jika kamu tersenyum kepada orang lain, sebentuk senyum akan berpindah dari pundimu ke dalam pundi orang itu. Selain itu, setiap kali kamu cemberut, sebuah senyuman akan hilang dari pundimu. Untuk memastikan semua orang mempunyai cukup banyak senyum, Dewi Bumi telah menunjuk seseorang sebagai penjaga senyum. Orang ini tinggal di gunung tertinggi, dan di belakang gubuknya ada sebuah sumur. Ini adalah sumur senyuman. Setiap hari, ia harus menimba dari sumur berember-ember senyum untuk mengisi pundinya sendiri. Kemudian, ia harus turun gunung untuk tersenyum kepada semua orang untuk membagikan senyuman-senyuman itu. Akan tetapi, seraya si penjaga ini menjadi semakin tua, ia tidak mampu lagi menimba banyak senyum. Ia juga tidak kuat turun gunung terlalu sering untuk berbagi senyum. Manusia jadi sering kehabisan senyum. Mereka sadar bahwa penjaga senyum yang berikutnya harus segera dicari. Tidak ada yang mau menjadi penjaga senyum. Sumur itu letaknya begitu jauh di atas gunung, dan pekerjaannya begitu berat. Akan tetapi, akhirnya ada juga seorang yang mengajukan diri. Ia pun diserahkan kepada Dewi Bumi untuk segera dilantik menjadi penjaga senyum yang baru. Maka senyum-senyum pun kembali tersedia dalam jumlah yang sangat banyak. Akan tetapi, setelah beberapa saat, si pemuda ini sadar bahwa ia memegang posisi yang amat penting. Karena ialah sumber dari sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Jadi, ia mulai meminta imbalan untuk senyum-senyum itu. Awalnya, hanya sedikit saja. Tetapi, ia lalu meminta imbalan yang lebih dan lebih lagi. Sampai-sampai tidak ada lagi yang mampu membeli senyum. Siapa itu? Wah! Apa ini? Apakah ini sebuah teka-teki? Apakah kalian bisa bantu Kak Nala untuk menyelesaikannya? Sambil berpikir, yuk kita lanjutkan ceritanya dulu. Bisa kamu bayangkan bagaimana tidak enaknya hidup tanpa senyum? Orang-orang menjadi lebih sering marah, dan mereka memutuskan untuk pergi ke rumah si penjaga muda dan merampoknya. Mereka berhasil merampok berember-ember senyum dan membawanya turun gunung. Namun, mereka begitu kecewa saat mendapati bahwa senyum-senyum itu sama sekali tidak dapat digunakan. Karena sebentuk senyum hanya dapat digunakan bila itu diberikan kepadamu. Jadi, kehidupan suram yang tanpa senyum terus berlanjut. Si penjaga muda sekarang sudah tidak memiliki pekerjaan lagi, karena ia tidak lagi membagikan senyum. Suatu hari, ia pergi berenang di sungai. Ia sudah sering berenang di tempat itu tanpa kesulitan. Akan tetapi, hari itu tiba-tiba arus air menjadi begitu deras dan ia pun tenggelam. Ia berusaha menendang dengan sekuat tenaga. Dan setiap kali muncul di permukaan, ia menghirup sebanyak-banyaknya udara. Tapi setiap kali, lagi-lagi ia tertarik masuk ke dalam air. Akhirnya, hanya kegelapan yang menyelimutinya. Ketika ia sadar kembali, ia sudah terbaring di tepi sungai, dikelilingi oleh 3 anak lelaki. Rupanya merekalah yang telah menyelamatkannya.
Ia ingin tersenyum pada mereka. Tetapi ia tidak membawa pundi senyumnya. Ia sekarang sadar bagaimana menderita rasanya saat ingin tersenyum tetapi tidak bisa. Ketiga anak itu tentu saja tidak tersenyum juga, karena pundi mereka kosong. Akhirnya mereka hanya pergi berlalu. Si penjaga muda tidak langsung berdiri. Ia teringat betapa menderitanya saat ia tidak dapat bernafas. Ia pun bersyukur sudah dapat bernafas kembali. Ia lalu mendapatkan sebuah ide. Ia pun berdiri dan kembali naik ke atas gunung. Akan tetapi, alih-alih pulang, ia pergi menemui Dewi Bumi. Di hadapannya, ia mengaku bahwa dirinya bukanlah penjaga senyum yang baik. Ia minta maaf. Dewi Bumi setuju. Ia pun meminta bantuan Dewi Matahari untuk menghisap semua senyuman dari sumur dan menyebarkannya ke seluruh bumi. Sejak hari itu, setiap orang di bumi dapat tersenyum kapan saja dan mereka tidak pernah lagi kehabisan senyum. Hidup pun menjadi lebih baik. Itulah mengapa setiap kali matahari menyinari wajah kita, kita merasa ingin tersenyum pada dunia. Wah, menarik sekali ya ceritanya. Apakah adik-adik sudah berhasil memecahkan teka-teki pada saat Kak Nala sedang membacakan ceritanya? Nah, ini dia jawabannya. Ingat ya adik-adik, kita tidak boleh pelit berbagi senyuman. Ayo senyum, ikuti Kak Nala ya. Lebih lebar lagi. Mantap. Nah, sekarang Kak Nala ingin berbagi senyuman ke teman-temannya Kak Nala. Dadah, sampai jumpa.